Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Julian Dasari. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menginput data beban gitar. Dalam hal ini kita menggunakan steady state function yang akan kita input ke sub 2000. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, dipersilakan untuk mensubscribe channel ini agar mendapatkan video tutorial terbaru seputar teknik sipil. Jadi di sini untuk steady state functionnya kita memiliki define function. Jadi ada beberapa ini akan kita plot ke steady state function pada sub. Ini merupakan contoh dari pondasi genset dengan kapasitas 2250 kV ampere dengan frekuensi RPM 150. Nah, jadi untuk genset dengan kapasitas 2250 kV ampere itu ada 3 tipe, ada open type, silent type, kemudian mobile type, dengan masing-masing ini untuk berat dari genset tersebut. Maka kita asumsikan saja untuk berat tipe genset terbesar, maka di sini kita menggunakan mobile type untuk genset 2250 kV. Nah, jadi ini adalah perencanaan gedung 3 lantai yang sebelumnya sudah ada video part 1, part 2, part 3-nya. Nah, di sini untuk lantai dasar kita akan letakkan genset dengan kapasitas 2250 kV ampere tadi pada berarti di sini ya. Nah, lantai dasar sini. Nah, di sini kita akan masukkan sebagai beban genset dan steady state function-nya. Sebelumnya kita buka dulu untuk ini. Jadi yang pertama kita akan membuat load pattern terlebih dahulu. Kita menambahkan steady state dan kemudian berat dari genset sendiri. Define, kemudian load pattern. Nah, di sini untuk bebannya masih ada 2 ya. Jadi beban mati struktur, dead, kemudian beban hidup dari struktur bangunan kita. Nah, sekarang kita tambahkan untuk beban genset itu beban dead juga. Kemudian di sini kita tambahkan add new load pattern. Kemudian yang kedua kita tambahkan steady state ya. Nah, seperti ini genset. Add new load pattern. Nah, namun untuk steady state genset untuk type-nya kita ganti menjadi other ya. Ini other, kemudian modify load pattern seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengassign bebannya. Untuk steady state kita asumsikan sebagai beban satuan. Kemudian untuk beban genset sendiri kita gunakan di sini untuk kapasitas yang terbesar ya. Maksudnya tuh dengan dimensi yang terbesar. Jadi di sini 833,9161 kg per meter persegi. Jadi di sini kita akan buat sebagai area load atau beban area. Nah, teman-teman juga bisa untuk menginput sebagai beban join dengan data berat dalam kilogram, atau juga bisa dalam kilogram per meter persegi untuk beban area. Jadi di sini kita akan coba untuk menggunakan beban area, jadi kilogram per meter persegi. Nah, di sini pada lantai 1 semuanya kita blok ya. Lantai dasar maksudnya kita blok. Kemudian di sini kita assign untuk area load. Di sini ada uniform, kemudian ada surface pressure ya. Nah, kita gunakan saja di sini uniform. Di sini ada beban genset ya, begitu. Nah, kemudian ini kita masukkan ke sini. Nah,
dia akan secara otomatis menunjukkan bahwa X, Y, Z arah dari beban yang kita input tadi berarah minus, ya, arah X dengan koordinat X, Y, Z, berarti Z ya ini. Nah, kemudian kita akan menginput untuk steady state functionnya. Nah, untuk steady state functionnya kita gunakan beban satu satuan menggunakan joint load saja. Jadi kita asumsikan bahwa beban satu satuannya di sini. Kemudian kita assign ke joint load force di sini sebagai steady state genset. Di sini kita jadikan -1 ya. Oke. Nah, berarti di sini kita klik kanan. Di sini untuk force in Z-nya itu ada -1. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan function. Jadi di sini ada function pada define function, kemudian di sini ada steady state ya. Nah, di sini kita gunakan user, kemudian add new function. Di sini kita buat saja untuk steady state genset seperti ini. Nah, sedangkan untuk frekuensi dan value-nya itu kita lihat dari sini. Begitu ya. Nah, kita akan input data ini ke sini. Karena di sini dengan menggunakan frekuensi unit atau satuannya itu menggunakan RPM, jadi kita klik di sini RPM. Oke. Nah, di sini kita coba input dengan frekuensi seperti ini. Oke, sudah ya berarti. Nah, di sini ada grafik fungsi dari define function yang sudah kita buat. Nah, untuk satuan jadi bisa kita gunakan RPM atau Hertz. Jadi tinggal kita konversi saja dari RPM ke Hertz itu 1/60. Jadi kan rotasi per menit, ini kan rotation per minute. Nah, ini untuk function grafiknya. Kemudian kita oke kan. Nah, sekarang kita akan coba mengecek pada mass source-nya dulu atau sumber masanya. Di sini ada mass source. Nah, di sini ada 3 definisi. Yang pertama from element and additional mass, kemudian from load, dan yang ketiga itu from element and additional mass and load. Jadi untuk yang pertama itu hanya mencakup pada elemen dan penambahan massa. Jadi maksudnya itu hanya berat sendiri dari struktur tanpa memperhitungkan beban yang bekerja. Nah, sedangkan yang kedua ini beban yang bekerja dan termasuk juga elemen struktur. Karena pada sub itu untuk elemen strukturnya itu sudah diperhitungkan juga ya. Nah, sedangkan yang ketiga itu from element and additional mass and load. Jadi ini sangat akan menghasilkan beban yang sangat besar. Karena perlu diingat untuk beban dari elemennya sendiri itu sudah terinclude dan ditambah lagi dengan additional mass dan beban load-nya seperti itu. Jadi kita pilih di sini untuk from load-nya. Untuk from load di sini kita tambahkan untuk that, add, kemudian ini beban genset that ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke load cases.
Sini ada load cases pada define. Nah, di sini untuk modal ya. Untuk modal kita modify. Jadi di sini ada maximum number of mods. Di sini kita coba dengan mods 50. Nah, kemudian ini ada parameter. Kita biarkan saja secara default dulu ya. Oke. Selanjutnya untuk load case dari steady state kita modify. Nah, untuk load case type-nya kita ganti menjadi steady state. Dengan load case name itu steady state genset, dengan function itu steady state ya. Nah, untuk scale factornya karena kita belum tahu ya, kita tulis saja 1. Kemudian di sini ada kita modify dulu. Nah, di sini ada frekuensi step data seperti yang sebelumnya pada grafik ini. Jadi di sini itu untuk frekuensi pertama itu 0 ya. Untuk last frekuensi atau frekuensi terakhir itu 1500 rpm. Nah, nilai 1500 rpm itu kita konversi ke dalam hertz, sehingga di sini kita buat dengan 25 karena rotasi per menit ke hertz itu 1/60. Nah, kemudian number of increment, ini incrementnya terserah ya mau berapa, kita coba saja dengan 1. Nah, kemudian kita kan untuk set additional frequency atau penambahan frekuensi lainnya tidak kita perlukan. Kemudian kita kan saja seperti ini. Oke. Nah, sekarang bisa kita langsung ke run analysis. Run now. Nah, jadi seperti ini hasil dari run analysis the form shape-nya. Nah, sekarang kita coba untuk display di show the form. Jadi untuk case-nya kita coba dengan modal. Nah, dengan mod number yang terkecil. Jadi untuk mod 1 itu frekuensinya 0,69717. Kita tadi memasukkan untuk modnya itu 50. Kita coba show the form 50. Oke. Nah, jadi ini frekuensinya itu 17,20, sedangkan maksimum tadi dari pompanya yaitu 25 Hz ya. Oke, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini. Jadi kita hari ini belajar mengenai cara menginput steady state function pada SAP 2000 untuk contoh beban genset ya, beban getar genset. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.